Oke guys, selamat malam semua bersama gua pada malam hari ini udah tanggal 11 ya, dan FOMC udah terjadi semalam dan itu tadi yang gua cerita ya. Kita bahas FOMC biar kalian juga ada clue bagaimana cara bermain secara price actionnya. Walaupun sebenarnya udah lama gua gak pantau tuh. Cuma kemarin gara-gara gua ada loss di akun CT, jadi gua tunggu. Ya ini kalian lihat ya, ini di menit pertamanya dia super bullish dan seperti biasa, arah pertamanya itu biasanya liquidity grab. Ya, seperti biasa itu liquidity grab dan kemudian ketika dia udah bikin retest di supply, ini supply ya. Ini supply, sorry, resist A1. Nah, gua melihat ini dia udah mulai ada eh, pelemahan untuk dia naik ke atas. Jadi ketika ada konfirmasi di M1 ini nih di sini, ini gue langsung sell di retestnya. Ini stop loss gue awal di sini dan tadinya itu gue mau ke bawah guys ke sini. Cuma karena udah pagi gue nggak mau neko-neko dan ini FOMC jadi gue cuma amankan sekitar 70 pips di sini. Habis gue close dia turun 100 pip lagi. Tahu gitu.com gitu ya. So ya wes, cuan is cuan gitu. Jadi ini dua yang gue dapat semalam dan gue sampai nunggu di M15 ya. Ini kalau kalian lihat ya, ini gue jelasin lagi. Tepatnya di M30. Ya, ini kalian lihat, ini di M30-nya kan gue udah tanda ini, resist ini. Nah, ketika dia udah ada liquidity grab ke bawah, kan dia ke atas ke bawah ya. Dia udah liquidity grab ke atas dan ke bawah. Dan ketika dia udah mantul lagi, dia konfirmasi candle, kalian bisa lihat di M15 ya. Nih, di M5 deh. Nah, ini kalian lihat ya kalau di M5-nya ya, di sini. Ini pas ini dia beri, gue langsung masuk, guys. Gue nggak nunggu retest ketika ini dia break yang garis resist ini. Setelah dia udah liquidity gede ke bawah, apalagi, ya ini apalagi, ini bearish M15 ini kan udah di break tuh yang panjang ya. Dia bikin engulfing lagi gitu di M15-nya. Sih ya menurut gue itulah ya dicoba dan ini di akun utama gue tapi. Dan gue masih hold itu sampai tadi karena kena tampar lagi, kena humble. Karena gue yakin ya sama ya kayak Bro Jonathan, Nicholas ya. Karena FOMC kan dia ada rate cut ya, jadi gue berharap dia naik terus gitu. Dan gue berharap dia malah bikin ATH minggu depan atau sampai akhir bulan ini gitu loh. Nah itu tuh lah. Karena gue terlalu yakin dengan itu, gue lupa. Jadi gue lupa trade like big guy gitu. Nah, itulah jadinya kena humble ya udahlah. Yang tadinya udah berapa ya? Paling tidak kan di supply ini harusnya tahu tadinya. Empat, hampir 400 K gitu. Gitu. Ya, tapi ya itu what it is, guys. Masih akan banyak peluang. Biarlah itu kelewat. Nggak usah diingat-ingat lagi. Ya, paham ya guys ya. Dan terus tadi pagi ya. Tadi pagi ada buy. Karena ya kalian lihat ya. Gara-gara FOMC kemarin. Ini kan dia udah bikin. Udah keluar dari zona konsol ya. Ini zona konsol. Dan tadi dia retest ya. Ya, dia retest karena gue berpikir setelah dia break zona konsol ini, ya kan gue berharap ini, gue yakin dan gue tahu juga ini nggak bakal langsung di break, pasti dia retest dulu ke bawah kayak gini. And then gue berharap dia seperti ini.
Tapi kalau misalnya beberapa atau sampai hari besok dia nggak break ini lagi ya, berarti minggu depan siap-siap. Menurut gua dia turun. Kayak gitu. Nah, karena sudah di dimensi ini, gua buy beberapa kali ya, kena BE gitu. Di akun copy trading gua gitu. Nah, baru tadi setelah berhasil ya di sini tadi tuh. Ini buy ya, dapat sekitar 50 pips. So, itu guys ya. Dan kita akan nunggu seperti apa ya hampa closing malam hari ini ya. Kalian lihat dia kembali ke zona konsol ya. Lihat ini zona konsolnya lumayan lebar bisa dibilang nih. Makanya gue bilang di catatan ini key level resistnya yang tertinggi. Ini kalau di break, yang paling atasnya ini di break, ini pasti panjang. Yang ini, yang atas. Tidak tertutup kemungkinan dia bakal apa namanya bakal ATH gitu. Tapi selagi dia belum break ini, ya udah dia di sini naik turun gitu. Dan ini yang hidup yang kayak gini-gini ya scalper. Nah, scalpernya gol kan lumayan nggak bisa 100 pip gitu ya. Kalau untuk dia di bawah ya key level support ini menurut gua ya supportnya harus di bawah sini. Ya di D1 ini di dimen dimen satu ini. Karena kenapa? Kalau dia masih di daerah sini, ini masih liquidity buat dia. Kemungkinan besar dia akan terus begini, dia ke bawah ya mantul lagi. Atau kalau dia ke sini ini dia akan bikin lower high-nya ini guys nih. Bisa-bisa gol ini lagi ngejar lower high-nya gitu. Ya, ya, ini clear ya. Ini clear. Kalau ada mau ditanyakan silakan. Ya ini sih dia masih di sini aja terus lihat aja ya kondisinya. Makanya Gue mau kalau di zona konsol kayak gini ya scalper doang yang bisa nyari cuan. gue mau tanya dong Bang, kalau misalkan harapannya breakout atas, apakah lebih baik kita pasang buy stop? Jangan, ini kalau gua ya, eh kalau gua selalu nunggu closing candle. Closing candle tahu ya? Iya, iya. Misalnya dia kayak gini gitu. Gua selalu seperti itu, Bro. Paling tidak dia kayak gini. Hmm, Oke? iya, iya. Jadi body candle-nya close di atas resist yang gua tandain. Kalau masih dia nggak close ya udah, gua nggak bakal. Kalaupun gua buy, gua bakal nyari di lower time frame lagi ada semacam pola W gitu. Iya, iya. Ya, dan ini pun walaupun dia udah close kayak gini, gua nunggu dia retest, bro. Nih gua nunggu dia retest dulu ke bawah, baru nanti di buy stop di candle yang terakhir banget yang konfirmasi itu di sini. Ini di Hmm, sini buy stopnya. Nah, resist ini hanya sebagai konfirmasi aja, bukan untuk entry gitu. Nah, tergantung kalau misalnya terkadang kan candlenya dia close tinggi kayak gini kan. iya. Kalau gitu gimana? Kalau kayak gini udah gue nggak bakal masuk. Jarang gue masuk kalau kayak gini. Karena Hmm, ibaratnya gue bakal masuk di tengah-tengah gitu. Stop loss gue terlalu panjang entar kayak gini tuh stop lossnya. iya, iya. Kan sampai di bawah sini bisa sampai 200 pip gitu. Ini mostly gue nggak bakal kalaupun dia gue mau cari buy ya gue nunggu di retestnya aja biar dia ke atas dulu kayak gini. Nanti kan dia akan turun tuh. Turun sama kayak kondisi sekarang. Ya, kalau Hmm, kalian sebenarnya lihat ini sama kayak kondisi sekarang. Kalian lihat dia udah break ya. Ini konsol di sini dan dia lagi retest.
Itu. Nah, ketika dia retest, nah kita ini sebenarnya kita lagi nunggu konfirmasi aja. Makanya tadi gue bilang ketika H4-nya di jam 5 dia closing bullish, ini gue berpikir oh ini bagus nih cari buy gitu. Nah, ini kan dia udah bikin liquidity grab-nya nih. Nah, kalau kalau H1-nya dia kembali close bullish, ya berarti itu konfirmasi kita untuk cari buy. Hmm. Nah, lo lihat ya. Ini kalau nanti ada candle dia kayak gini, misalnya ini H1 ini dia close kayak gini lagi, ini sih gue bakal langsung buy. Karena tipuannya udah selesai di bawah sini. Kalau apa Bang? Coba tolong bilang. Oke, oke, bentar ya. Sebentar ya. Ini kalau H1 ini dia closing, sekalian H4-nya closing, nanti dia super bullish kayak gini. Aduh, jelek bener. Hapus ini gimana ya? Yap. Nanti ini kalau H1 ini ya, ini perhatiin ya, ini kalau H1 ini dia closing bullish kayak gini, ya, Oke. dia kayak gini. Ini bisa ketika dia ada retest sedikit, ini boleh langsung di buy. Ini peluangnya besar untuk dia langsung ke atas. Karena Hmm. kenapa? Ini liquidity grab-nya dia udah selesai di bawah sini, yang barusan tadi. Kalau dia harusnya continuation ke bawah, harusnya dia nggak bakal bullish lagi gitu loh. Oke, iya iya. Caranya gitu. Jadi dia nggak boleh bullish lagi atau apalagi bullish engulfing lagi. Berarti itu kan second konfirmasi kan. Gitu ya. Iya iya. Ini tadi di M30 gitu ya. Ini harusnya lanjut ke atas ini kalau gua lihat ya. Saya masih 20 menit lagi tuh. Hmm. Oh Tinggal ya Bang, clear kalau aja. yang tadi pagi yang waktu ada news itu kan lu bilang lu buy juga ya? Waktu dia Ya, break dari 4204 ya? ya di sini 4200. Ya, ya 4204 kurang lebih. Nah, itu SL-nya di mana ya? Ini di bawah yang merah ini. Berapa PP tuh? Ini lumayan. Ini awalnya ya ini 130 pips. Hmm. Layak kan? Dengan target di atas ini kan layak kan? Kalau enggak ya tinggal di ini bro, dikecilin aja time frame-nya. Ini kan H1 nih. Ya, Ya. ini biasanya M30.
Kalau misalnya merasa M30-nya masih ini, lihat M15. Kalau M15-nya masih gede juga, ya lihat M5-nya. Nah, permasalahannya berarti M5-nya juga tetap lebar kan? Berarti ya nggak Hmm, ada. Memang stop loss saya kayak gini. Mau nggak mau kalau misalnya lu masih kecil, kalau lotnya misalnya satu lot ya kurangi aja setengahnya gitu. iya benar. Yang gitu. Berarti posisi lo yang tadi pagi break even doang ya? Kenapa? Posisi lo tuh yang itu kena break even ya karena nggak TP di atas Iya, ya? iya, iya. Kena B. Karena gue targetnya itu higher high. Hmm. Gue sekarang tuh kalau akun utama itu udah bisa dihitung secara baru. Kalau nggak salah tadi gue hitung baru 5 kali trade bulan ini. Gue sekarang itu fokus ngegedein ini akun 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 chat kayak gitu. Ini kalau dilihat M15-nya bagus. Lihatlah closingnya ya guys ya. Ini H1-nya nih. Ini M15-nya menarik ini. Ini stop loss-nya lumayan. Ini harusnya dapat ini. Kalau kita buy di sini, stop loss-nya di sini 100 pips. Targetnya di sini sekitar 200 pips. Kita akan lihat ya seperti apa closingnya. Kalau closing kayak gitu tunggu koreksi dikit dulu ya. Ya, ya. Kalau udah ada konfirmasi, gue biasanya bakal lari tetap di lower time frame. Hmm. Untuk nyari dia retest semacam di M1. Ini M1-nya juga kan biasanya kan ada polanya juga kan. Iya, iya. Nah, gitu. Misalnya dia closing. Nah, ini sekarang kan dia udah closing. Nah, dia udah closing kan. Nah, biasanya itu gue bakal nunggu dia retest. Nah, ini kan di M1 kan ada demand juga kan di sini. Di sini itu. Iya. Ah, kalaupun nanti dia nggak respect ini, paling dia retest di sini doang. Baru dia kan. Cuma kita lihat dulu ada news nggak ya. Oh, ini barusan ada news jelek lagi ya buat dia ya. Oh iya, ada nih sih. Ah, oke, sekarang gua buy ya guys ya. Gua buy dulu nih. Oh, lo Gua, buy sekarang, Bang? ah, Lo buy sekarang? iya ya, gua udah buy. Sesuai dengan apa yang tadi gua bilang. Ya ini, yes, gua udah on buy. Ini kemungkinan besar gua bakal tambah nanti kalau H1-nya dia closingnya bagus. Ikut bang, gua juga. Oke bro. Ini lumayan ya, stop lossnya hampir 100 pip, 100 pip. Targetnya 200.
Oke guys, kita tinggal menunggu saja ini. Ini kombinasinya, konfirmasinya udah sangat-sangat bagus ini ya. Ini kalau dia turun lagi ke bawah, ini keterlaluan ini namanya. Ya, ini udah ada supply di bawah sini, di Mei udah di retest dan dia udah ada liquidity grab di New York barusan nih. Ini candle konfirmasinya ya. Dan di M15 dia udah, nah ini barusan dia udah break previous M15-nya nih. Ini konfirmasi tambahan, paling tidak ya sekarang dia akan, paling tidak dia pada malam hari ini dia ke sini. Cuma permasalahannya adalah nanti kalau H4 dia close kayak gini kemungkinan akan ada retest sedikit. Makanya gua masuknya itu satu dulu. Nanti kalau H1-nya udah ada closing, baru gua akan tambah. Trade terbaik itu terkadang setelah liquidity grab. Ya, itu kalian boleh pakai cara itu di gold dan Bitcoin dan dimanapun sih. Cuma kalau currency itu ya karena bagusnya itu daily candle, running wheel guys. Yes, yes, ini hampanya bagus nih. Ini yang bagus structure-nya itu di M30 guys. Sorry, M15. Nih. Nah, ini di M30-nya dia udah break previous candle ininya liquidity grab-nya. Udah mau closing H4 jadi ya mungkin akan ada retest.
Enggak, ini enggak berbayar, bro. Ini free. Oh, gua pakai fitur ini split tab. Ini misalnya lo ke tab ini bagian atas, lo klik kanan. Sekarang Chrome kan dia ada fungsi ini arrange split view gitu. Nih, ini fitur terbaru Chrome kalau nggak salah. Jadi sekarang lo nggak usah beli ya, tinggal kayak gini aja. H4 sebelah kiri, H1 sebelah kanan. Yes, yes. Untuk ngakalin, untuk ngakalin yang free kan. Karena yang menurut gua kan gua cuma pakai gini-gini doang gitu. Kapten perlu gak sih Bloomberg? Ya menurut gue sih nggak perlu-perlu amat ya. Gue juga kan sekarang makin ke sini makin gue hanya yang penting kan tahu newsnya kapan itu aja. Habis itu pure gue price action. Gitu gue pelajari zona-zona yang key levelnya aja. Oke guys, ini M5-nya closing bagus ya. Jadi dia nggak break previous support M5-nya. Oke, gue mau ke toilet dulu ya guys. Oh iya ya, itu udah lama ya. Itu 2 tahun yang lalu tuh. Jadi dulu dulu sebelum Bro Hendy join, kita ada ritual ke toilet dulu gitu. Jadi kalau kita lagi posisi, kita akan ada ritual ke toilet. Terutama kapten satu biasanya. Ah, oke, kita akan lihat ya. Di M1-nya dia sepertinya akan ada retest. Ini kalau dia masih closing di sini, ini gue bakal nambah nih. Ini akun chatnya bakal masuk nih. Udah masuk satu sekali lagi ya. Ya, hanya namanya ritual ya kan barangkali works, tapi so far itu 80% works gitu. Itu kapten satu biasanya. Kalau gue itu telepon bandar biasanya.
Udah mau balik aja nih bang. Iya iya iya. Sebetulnya niatan gue hari ini gue mau balikin. Cuma gue pikir malah nanti salah langkah lagi. Paling tidak malam ini 20% lagi lah. Itu yang gue kejar. Hmm. Agak maksa sebenarnya gue kemarin itu agak maksa. Maksa maksa trade gitu. Akhirnya kan ngebalikinnya jadinya harus kerja keras. Sampai gua nunggu FOMC itu demi CT itu karena gua tahu ini gua main satu aja scalping. 1 menit lagi guys. Tapi sepertinya ini udah dikasih nih Bro Faru. Jadi mungkin dia nggak mau ditelepon. Hal yang baru akan terjadi nanti guys di DGC. Jadi CT gua itu bakal partneran sama GC. Nanti akan ada grupnya tersendiri. Jadi ini gua bocorin aja. Itu gua tinggalin kalau nggak salah ya. Gua tinggalin atau apa itu ya? Lupa saya. Tinggalin atau apa itu? Ini kan CT pribadi gua. Nah, GC kan GC kan terpisah. Malah dia langsung ke atas sih guys. Jadi maksudnya itu CT gua nanti officially akan di apa namanya akan di sah masuk GC lah. Maksudnya dipromosi di teman-teman GC gitu. Ada, tapi udah nggak ada kan. Ini untuk nambah, gua akan nunggu dia retest ya. Lihat ini H2-nya juga bagus ya. Dia udah ada ekor ke bawah dan ya ini untuk dia continuation ke atas sampai supply ini mendukung banget. Sekarang tinggal kita nunggu nih retestnya sampai di mana. Jadi itu Bro Jason, CT itu kan dulu berdua sama gua, Jonathan kan boleh ngambil trade. Dia ambil, gua ambil. Sekarang nggak pure gua gitu. Karena mentalnya itu katanya Bang Hiam mental baja katanya. Jadi ya nggak tahu, gua mental baja nggak. Minggu ini aja udah down kemarin. Minggu ini berapa ya? Hampir 60%. 30% udah balik, tinggal 30% lagi. Oh ya, ya it's okay.
Semoga aja dia nggak say-way malam hari ini. Kalau ini say-way mampus saja di sini. Gue bakal nunggu M15 ya atau M5 ini untuk buat cari tambah posisi. There you go. Ini nggak dikasih retest agak bawahan gitu kan. Tadinya itu gue udah pantau yang di sini guys. Ada kandang gol gitu. Gue di sini tadi. Dikit lagi. Oke, udah 60 pips.
Bukan melihat dia jadikan semua. Tapi biasanya kalau runnya berapa piece tergantung sih. Sekarang juga ini kalau dia beri previous ini, ini sekarang juga boleh di BE kok. Pas dia break yang ini juga tadi bisa di BE. Nih, boleh boleh di BE sekarang. Kalau kalian mau amankan ya silakan. Oh, dia ditarik lagi ke bawah. Gua nggak suka finalnya guys. Kedua close dulu sekitar 25 pips. Udah close ya. ATH itu di mimpi itu. Itu di mimpi itu. Itu kalau ATH itu berarti ada peperangan Amerika sama itu sama Rusia. Gue udah close dulu guys ya lumayan terutama akun CT ini naik 5%. Ya ya ya. Ya Kamboja sama Thailand ya. Ya naik dia guys. Ya gini-gini lah guys. Kadang juga gua salah gitu ya kan. Karena tadi gua berpikir dia bakal ke bawah lagi. Nanti kalau dia ke bawah lagi gua buy. Malah dia lanjut. Salam cuan ya. Udah naik 30 pips. Paling nanti gua rebuy kalau M15 dia closing. Lumayan kan 30 pips daripada gas sama sekali. Yes, yes. Itu poin gua. Karena kita bermain di volume kan. Kalau bermain di volume itu ya gitu caranya. Cuma ya itu dia. Kalau dia lagi ada volume, arahnya udah bener ya gitu. Kita ketinggalan. Tapi semua bisa terjadi. Hmm. Seperti biasa kalau ada pola pola M. Kalau ada pola M di atas, dia kayak gini nih, dia ke atas, nih, dia begini, satu, kemudian dia ke atas begini, and then dia begini. Nah, baru sell dah. Ini dicatat nih, kalau boleh dicatat ini. Ini namanya second confirmation. Dicatat. Selnya kapan ya? Ketika dia beri sama kayak sekarang kan? Gitu. Ini kalau lihat sebenarnya kita itu tadi second konfirmasi, guys. Kenapa gue bilang itu? Ini nih ya. Ini gue kasih tahu kalian ya. Ini dicatat ya. Kalian lihat ini konfirmasi pertama ini kan ada kan. Keluar dari zona konsol kan. Kemudian ini second. Baru kita buy ketika dia di retest.
sih? Jelas ya? Atau kalau mau lihat dia di M15, nah, lo lihat dia di M15, ya kan? Ada di sini satu, kemudian dia retest dan break, and then dia gini. Hmm. Ya, bro Hendy clear. Cuma ya jangan pulau W yang ini banget, yang textbook banget itu. Ya, itu. Kadang kalau first confirmation itu biasanya bisa jadi liquidity grab. Coba misalnya ya, tadi kita masuk di H1 ketika ini close. Ini kita udah dikeluarin. Misalnya lo buy di sini, kucu-kucu kena stop loss. Ini juga kadang gua terjadi. Oke, dia udah close M15 dan kalau dia ada retest, ini nanti gua bakal buy lagi. Ada yang masih hold? Kalau kayak gini-gini ya gitu ya. Tuh, udah naik 100 pip ya. Gua cuma dapat 50. Sih, pamit dulu Bang. Thank you malam-malam. Oke, oke, siap. Sama-sama. Bro Nicholas, ada mau ditanyain lagi atau udah clear? Biasanya ini favorit gua kalau model kayak gini ada liquidity grab, ada pola W juga. Semua candle ada konfirmasinya itu mantap. Ya. Siapa aja yang ikut baik? Si Dwi Mary, sis ada ikut siapa aja nih yang kita malam hari ini ada 11 ya. Ada Bro Dennis. Ini Bro Dennis yang baru ya kayaknya. Bro Faro, Melvin, Mary, Nicholas, Roberto, ikut Sapurba, Suryardi. Oke, ikut Bang, udah close. Oke. Clear. Oke, Bro Dennis ikut baik nggak? Kan aja Bang ya, oke, udah cabut. Bro Roberto gimana Bro? Ini kayaknya kontennya masih jalan. Itu yang apa namanya itu? Platform lo gimana? Ada perkembangan? Lagi gak jalan ya? Berarti udah break semua ya. Kapten satu aja gagal terus kalau di platform. Soalnya susah kalau lo udah ngelihat angka di akun pribadi lo, ketika lo try platform, beda feelingnya, beda banget. Karena ketika lo pakai platform, alam bawah sadar lo bakal perlakuin sama kayak akun pribadi. Makanya gue sekarang nggak mau gitu. Akun CT aja kadang bentrok gitu. Ya, akun CT ini gue scalpingin guys sekarang. Bukan long apa namanya, bukan swing kayak pribadi ya. Oke, dia udah mulai retest guys.
Mungkin dia akan retest ke bawah sini, kan ada gap nih di sini, baru dia ke atas. Aku juga fail, udah lulus pada lulusnya apa? Dua-duanya? Lo ngambilnya apa? Ya ya itu sayang banget. Oke guys, gua rebuy lagi di harga yang tadi gua out. Wait, belum. Langsung ditarik ke atas. Gara-gara Bitcoin. Tuh, kehilangan momentum 1-2 detik aja udah dibawa ke atas. But wait. Hmm, wow. Setelah sekian detik, kehilangan 30 pips. 40 pips malah. Let's see. Oke, oke. Salam cuan. Hmm. Ya, ya. Aduh, sayang sekali. Kadang gua nego, guys, dalam pikiran gua gitu. Itu tadi ceritanya gua nego.
Udah 5 6 tahun. Yang gue belum masuk itu akun CT guys. Yang pribadi gue udah di bawah tadi. Re-entry. Butuh 4 tahun kayaknya 4 tahun. 4 tahun berdarah-darah bro. 'Otodidak. Gue mulai 2000, let's say lah 2019 awal lah. Baru gue ketemu Jonathan awal 2022, berarti sekitar 3 tahun kan. Nah, dari jarak gue mulai sampai ketemu grup Jonathan yang saat ini waktu itu namanya Fortem. Nah, sebelum gue gabung Jonathan ya gue masih solo otodidak. Nah, setelah gue gabung grup, disitulah gue baru cepet gitu. Karena waktu itu mungkin Bro Faru tahu, ini gue lumayan orang yang paling sering share analisa. Waktu itu masih masih sering ditampar market waktu itu. Sama kayak ini, kalian lihat Bro Teddy gitu. Bro Teddy ya gitu-gitu. Gue itu seperti itu dulunya. Bro Teddy. Gue seperti itu tadinya guys. Nah, naik turunan ada. Tapi benar-benar itu sejak 2023 udah mulai ada kabar baiknya. Panjang, lebih dari S1 mungkin S2 kayaknya ya, karena 5 tahun, 4 tahun ya. Ya S1 udah ada sertifikat tuh. Bayar dong. Kalau mau sekarang WD sekitar segitu itu masih lewat kripto aja. Sekarang kalau lo pakai Exness itu kan dia batasannya kan sekali WD kan dia 3.000, 3.000. So far sih Exness nggak ada masalah. Tinggal beberapa kali WD aja.
Kalau vintage itu ya itu dari Aussie bagus juga. Kemarin sempat ketemu brokernya, oke juga. Oke, udah mau kena TP ya dari posisi awal kita tadi. Kadang gua itu masih fleksibel guys. Kalau gua lihat karakteristik candlenya masih ngaco ya gua close dulu kayak tadi. Karena semua bisa aja terjadi. Ya mungkin mungkin tadi kita close lebih cepat, kita kita apa namanya salah sama timingnya. Tapi di kesempatan lain pasti pasti kita akan bersyukur. Untuk di kesempatan kali ini kita bilangnya taugitu.com. Gua kak dulu udah dekat-dekat ini Bang ya ilmunya oke. Oh berarti tadi lo udah entry pas gua ngomong itu ya? Aduh, beruntungnya dirimu gue juga jadi aduh. 100 itu tuh 100 tip itu. Out aja tuh out. Gua yang ngomong tadinya itu gua gua ngomong dulu baru pencet. Harusnya tadi pencet baru ngomong. Itu. Nah, itu ya gue guys ya. Cuma beda berapa sekian detik tadi. Karena nggak di level yang gua mau ya akhirnya gua nggak entry. Padahal tadinya gua masuk aja itu. Paling beda-beda 10 pip ya nggak masalah ya. Jadinya gini, kehilangan 100 pips. Capek deh. Oke guys, gue bakal masih cari akan bayi ya. Mungkin mau nggak mau gue akan nunggu H1 closing ya. Karena harga itu biasanya dia udah nyampe di sini kan ini testing pertama nih. Kemungkinan besar dia akan turun dulu, kemudian dia akan ada testing kedua. Ya, disitulah nanti kesempatan gua. Jadi harga gitu guys. Jadi kalaupun kita udah miss ya, nggak miss sih sebenarnya kita udah profit sebenarnya ya. Cuma nggak maksimal aja. Jadi always seperti itu guys. Kayak kemarin misalnya kalian kehilangan momentum di FOMC. Nah, di sini. Kalian kehilangan momentum di sini. Kalian tinggal nunggu retest. Kalian tinggal buy di retest. Jadi hanya beda waktu aja. Sama kayak sekarang. Sekarang dia udah running. Nah, kita kan nanti akan tunggu dia nih. Dia kayak gini, kemudian retest. Baru dia kayak gini. Gitu. Ya. Dan malam ini sampai di sini aja guys. Udah cuan juga. Ini berapa orang lagi nih? Ini udah berkurang tinggal 9 orang lagi. Semoga ilmu pada malam hari ini, semoga ilmu yang gue kasih pada malam hari ini berguna sangat ya. Thank you guys dan salam cuan. Kita terusin besok. Besok nggak ada live ya. Sampai ketemu minggu depan guys. Bye bye dan good night. God bless you all. Enggak, gua nggak call ada. Ini akan ada opportunity ini.